Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Sembalun TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala merupakan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua bagi orang-orang yang Ia kehendaki tentunya. Keinginan untuk melaksanakan ibadah, ada rasa ingin melaksanakan ibadah, itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang ingin untuk melaksanakan ibadah dan melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh bagaimana susahnya memang hidayah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Sayyidina Abu Thalib, ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat berharap beliau akan masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai jawaban yang berbeda. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau senangi, yang kepada orang yang engkau cintai bahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita terima sebagai hadiah untuk kita semua. Keinginan untuk melaksanakan ibadah, ada rasa, ada keinginan, ada gairah ketika melaksanakan ibadah, itu adalah nikmat yang tinggi, yang luar biasa Allah berikan kepada seorang hambanya. A'izzu kalimatin nadalat minas sama ila al-ardi at-taufik. Sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit ke atas bumi ini adalah nikmat taufik, rasa ingin untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat beliau yang nantinya mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di mana hari kiamat nanti orang-orang manusia semuanya berbondong-bondong pergi ke Nabi Musa alaihi salam meminta bantuan. Nabi Musa alaihissalam tak bisa memberikan bantuan. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa, tidak ada yang bisa memberikan bantuan selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita, berbahagia menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat bantuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sembalun TV yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang sudah kita dengarkan dari guru-guru kita, bagaimana Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Yang berbahagia kita saja dengan masuk dengan bulan Ramadan ini, kita sudah diberikan pahala. Apalagi kita akan beribadah di bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita beribadah tentunya merupakan nilai yang luar biasa. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan beberapa hal ketika kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lanjutan ayat ini sebelum kita akan masuk kepada materi-materi yang berikutnya. Lanjutan ayat ini setelahnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa kepadaku, apabila seorang hamba bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang-orang yang apabila berdoa kepadaku. Oleh karena itu pemirsa Sembalun TV yang berbahagia, di bulan suci Ramadan tentunya yang harus kita persiapkan dengan sebenar-benarnya adalah persiapan jasad kita, kesehatan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya selain ibadah puasa yang kita laksanakan, ada ibadah yang luar biasa sekali yang dimana harus kita manfaatkan. Kalau orang berpuasa tidak makan, tidak minum, itu sudah biasa. Namun inti daripada puasa kita adalah bagaimana kita memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menjelaskan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hai Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Sungguhnya aku Maha dekat. Ujibu da'watad da' idza da'an. Aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar kita dalam keadaan sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah yang kita laksanakan tentunya adalah ibadah yang harus ada dasarnya. Apapun yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka itu tidak akan ada arti dan manfaatnya. Maka ulama mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Maka para ulama mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalan. Setiap amalan ibadah yang akan dikerjakan oleh seorang hamba, namun tidak diawali, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalan. Maka amalannya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, kita harus mengenal Ramadan, kita harus mengenal puasa itu seperti apa. Apa itu puasa, bagaimana puasa itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sampaikan bagaimana kita berpuasa, apa itu puasa, bagaimana tentang persiapan-persiapan kita ketika kita berpuasa. Oleh karena itu untuk membuka ini kami akan membacakan satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bagaimana persiapan kita ketika kita akan menghadapi yang namanya puasa di bulan suci Ramadan ini. Nabi SAW di dalam satu hadisnya beliau menjelaskan, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sikhrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal yang dikerjakan oleh manusia itu baginya, illa sauma, kecuali berpuasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya nanti. Oleh karena itu puasa tentunya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita harus mengetahui apa sih itu yang disebut dengan puasa dan lain sebagainya. Maka puasa menurut bahasa itu artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa?
tentunya menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, baik makan, minum, dan lain sebagainya yang sudah umum kita ketahui bersama. Oleh karena itu, puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita batasan bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Tentunya apapun yang kita kerjakan harus ada kriterianya, harus ada ketentuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan bagaimana ketika kita berpuasa kita bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, dari hal-hal yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa kita atau bisa membatalkan nilai ibadah puasa kita. Oleh karena itu, kita tentunya harus selalu ingat, harus selalu belajar, harus selalu mendengar bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, agar ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Sembalun TV yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kesehatan, keafiatan, tetap kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar bagaimana mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi atau untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan ibadah tentunya. InsyaAllah nanti selanjutnya bagaimana kita akan beribadah di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Mungkin pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabirur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.